ودوائها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftahna futuhal arifin. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para yang terhormat, para guru, para hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa bertatap muka dalam waktu yang agung ini antara Maghrib dan Isya, melanjutkan kajian hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah masuk pembahasan, ya, masih menyelesaikan kajian hadis dalam urutan yang ke-35, ya, hadis tentang ukhuwah, hadis tentang persaudaraan antar umat Islam. Ya, kemarin kita sudah bahas kan, pertama wasiat Nabi Muhammad SAW, la tahasadu, ya, wala tanajashu, tahasadu tanajashu, wala tabaghadu. Nah, sekarang kita lagi membahas tentang takbir baginda Nabi yang berarti larangan untuk saling bermusuhan, ya, saling berpaling satu dengan yang lain, tidak mau tengok, tidak mau nyapa, ya, yang ditakbir dengan kalimat wala tadabaru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi mengeluarkan sebuah hadis, ya, dalam urutan ke-35, ya, yang mana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling menghasut, wala tanajashu, jangan juga kalian saling menjadi kompor satu dengan yang lain, memanas-manasi demi terciptanya kebencian antar sesama muslim. Wala tabaghadu, janganlah saling membenci satu dengan yang lain. Wala tadabaru. Kemudian Nabi berkata wala tadabaru. Kalimat tadabaru, ulama mengartikan ada dua makna di sini. Ya, maksudnya janganlah kalian membicarakan, ya, saudaramu di saat Anda tidak ada di hadapan saudaramu. Ibaratnya ghibah di sini bisa dimaknai ghibah. Tadabar, arti tadabur itu maksudnya saling membelakangi satu dengan yang lain. Artinya di sini berbicara tapi tidak di hadapan saudaranya, membicarakan saudaranya tapi tidak di hadapan saudaranya. Jadi di sini bisa diartikan janganlah kalian saling ghibah satu dengan yang lain, ya, atau berbohong bisa jadi. Cuman yang makna lebih dekatnya, maksud di sini jangan kalian memalingkan wajahmu, tubuhmu dari saudaramu satu dengan yang lain, berpaling, melengos kalau kata orang Betawi, iya, nggak mau nyapa, bahkan menunjukkan kebencian, iya, bahkan tidak mau menolong, memberikan pertolongan, nggak mau memberikan bantuan para saudaranya, masa bodoh. Jangan seperti itu, kata baginda Rasulullah SAW, karena sikap seperti ini bisa menyebabkan permusuhan dan putusnya tali persahabatan, ya, akhirnya juga bisa saling tidak sapa menyapa, ya, artinya bermusuhan, nggak mau saling menyapa, nggak mau saling berkunjung, ya. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis lain
artinya melarang. Katanya Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu ya fauqa thalathat ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim ya tidak menyapa saudaranya ya selama 3 hari. Ya, tidak mau nengok, tidak nyapa, tidak negor, ya marah, ya itu selama 3 hari. Kalau selagi di bawah itu mungkin ada alasan tertentu, ya yang namanya hubungan ya biasalah suka sedikit slack, tapi jangan berkepanjangan. Maksud baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita benar-benar mau mendengar ucapan baginda Rasulullah SAW, benar-benar mau beragama dengan baik, ya andaikan kita antar sesama muslim terjadi slack yang tidak diinginkan sehingga tidak saling tegur menegur. Nah, bisa dilihat nanti siapa di antara orang ini yang benar-benar mau mengikuti nasihat baginda Nabi Muhammad. Yang negor duluan, bahkan yang berani negor sebelum melampaui 3 hari, itu adalah orang yang menang, yang mau mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mempertahankan ego kita masing-masing. Wah, gua gak bakal nyapa sebelum dia nyapa. Masing-masing punya prinsip seperti ini. Ya sampai kapan? Nggak akan kunjung selesai, nggak bakal ada hubungan kembali akhirnya. Iya, tapi di situ Allah menguji kita. Kalian nih mengikuti nafsumu apa mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, maksudnya la yakmulu imanu ahadikum, ya tidak sempurna keimanan kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, ya sampai benar-benar egonya, nafsunya, keinginannya itu seiring dengan apa yang saya bawa. Maksudnya seiring dengan keinginan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kelihatan orang tersebut beragama atau tidak. Apa jangan-jangan agamanya cuma KTP doang? Nah iya, begini. Ini perintah dari baginda Rasulullah SAW. La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyan, ya fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Oh, yang satu berpaling, yang satu sama juga. Ya enggak ada bedanya antara dia dan dia, enggak halal. Imam Muslim juga meriwayatkan, dan selain Imam Muslim, ada sangkut pautnya nih sama kita nih sekarang nih di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini bulan dilaporkannya amal-amal kita selama setahun. Bulan tutup buku. Ya. Dan laporan ini sifatnya nggak hanya setahun sekali, ada yang laporan sifatnya mingguan, ya enggak? Ada laporan yang harian, ya yang dilakukan oleh para malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak hadis yang bicara tentang laporan amal ini, di mana dikasih persyaratan untuk diterima amalnya. Ya, salah satunya Allah ada permusuhan enggak antar umat Islam. Yang masih ada syahna, kebencian antar sesama, itu enggak diterima amal ibadahnya. Nah, diantaranya misalkan laporan mingguan, dikatakan tu'radul amal fi kulli itsnin wal khamis. Ya, amal dilaporkan mingguan itu di setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa yaghfirullah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya azza wajal, di hari tersebut setiap orang beriman, ya, yang punya amalan baik, yang setoran baik, dan kebetulan dia la yusyrik billah, dengan syarat dia tidak mempersekutukan Allah, ya juga illa mar'an kanat bainahu baina akhi syahna, juga dikecualikan orang-orang yang antara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan dan kebencian. Ya, Allah di situ tatkala mendapatkan laporan amal, Allah akan berkata kepada malaikat, utruku hadaini hatta yastaliha, tinggalkan mereka
Ya, jangan diangkat amal mereka sampai benar-benar mereka saling berdamai. Itu. Nah, begitu juga di bulan Sya'ban. Nih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yattali'u Allah taala ila jami'i khalqihi lailatan nisf min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala ya mengarahkan pandangan rahmatnya di malam pertengahan di bulan Sya'ban. Di situ dengan rahmatnya Allah mengampuni seluruh makhluknya yang seluruh makhluknya, illa kecuali apa? Li musyrikin au musyahinin, kecuali musyrik dan orang yang punya kebencian. Kenapa dua ini dikhususkan? Karena dua ini yang merupakan simbol terputusnya hubungan. Yang pertama, isyrak billah, simbol terputusnya hubungan dia dengan Tuhannya, yaitu hablum minallahnya. Nah, musyahin, simbol terputusnya hubungan antar sesama muslim, yaitu hablum minan nas. Nah, ini nggak boleh. Apabila seperti ini terjadi, Allah nggak terima, nggak diangkat amalnya oleh Allah, sehingga Allah nggak mengampuni orang-orang tersebut. Jadi di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk saling silaturahmi, memperbaiki hubungan, bukan hanya memperbaiki hubungan antar sesama yang hidup, tapi memperbaiki hubungan kita antar kita sama orang-orang saudara kita yang telah wafat. Makanya disebut bulan ruah. Banyak tradisinya kumpul ziarah orang tua, ya, membacakan Al-Fatihah, membacakan beberapa materi dari Al-Quran untuk kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita atau enggak leluhur-leluhur kita. Nah, itu artinya memperbaiki hubungan. Tujuannya itu seperti itu, supaya laporan kita naik, kita mendapatkan keputusan nasib juga bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, ana seringkali berbicara, insya Allah nanti di hari malam minggu ya, penutupan saya dari maghrib ya, minta maaf ya. Nanti insya Allah kita akan bahas apa yang berkaitan dengan Sya'ban ya, dan yang berkaitan dengan istiqbal Ramadan insya Allah ya, lebih luas lagi. Intinya, kebencian antar sesama, ya, permusuhan antar umat Islam itu menjadi sebab tidak turunnya rahmat, bahkan pengampunan tidak diberikan oleh Allah di momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala lagi murah menebarkan ampunannya. Ya, tapi di dalam fikih boleh ya kita memutus hubungan ya di atas 3 kalau ada alasan yang tepat. Di antaranya kalau seorang tersebut fasik atau enggak ahli bid'ah ya, orang tersebut gemar menyakiti orang ya, dengan maksud memperbaiki agamanya, memberi teguran kepada orang tersebut agar berubah dari perilakunya yang tidak baik. Itu boleh, katanya boleh, cuman dengan tujuan yang baik, yang ada sangkut pautnya sama urusan akhirat, memberi pendidikan boleh. Tapi tetap aja jangan diulur-ulur. Kalau akhirnya dengan memutus seperti ini nggak membuahkan hasil ya, malah tidak membuahkan, malah makin jauh, enggak. Kita cari cara lain, kita jalin hubungan, mungkin dengan menjalin hubungan itu malah lebih baik. Jadi intinya, diperbolehkannya memutus hubungan dengan tujuan agar ada perubahan. Tapi kalau ternyata tidak ada perubahan juga, jangan diteruskan yang namanya putus hubungan. Tapi kita kembali merajut, kemungkinan di balik rajutan yang baru ini ada cinta dan ada persahabatan yang baru, yang lebih kuat. Iya, dan bisa membuat perubahan buat orang tersebut dari perilaku negatifnya menuju ke perkara positif. Kemudian
Redaksi hadis kelanjutannya Nabi berkata wala yabi' ba'dukum ala bai'i ala bai'i ba'd. Janganlah kalian ya menjual atau membeli ya dengan maksud memutus pembelian dan penjualan saudaranya. Ya. Contohnya kalau dalam hal menjual, misalkan ada dua penjual. Ini yang satu penjual udah dapat calon pembeli, udah dapat tawaran sekian. Barangnya misalkan apa? Barangnya misalkan riskaan, ya, dapat dengan harga sekian. Tahu-tahu lawan dagangnya berkata, udah jangan, lu batalin, jangan beli sama dia, lu beli sama gua kasih lebih murah dari dia. Menggagalkan keinginan transaksi saudaranya yang hendak menjual. Atau itu menggagalkan penjualan. Ya, ada juga gambaran yang menggagalkan pembelian. Misalkan ada orang udah sepakat mau beli satu barang, udah menentukan harga. Terus ada satu lagi orang lain muslim datang, dibilang jangan dijual tuh ke dia, biar anda yang beli, anda mau beli lebih mahal, supaya dibatalin saudara. Intinya menjegal, menjadi begal, ya, menghalangi manfaat yang hendak terjalin antara saudaranya, ya, dimana perkara ini mengundang kebencian, mengundang permusuhan. Ya, itu dilarang keras di dalam agama. Ya. Kenapa? Karena di situ ada unsur menyakiti, dan ya ada unsur menyakiti yang bisa menyebabkan saling benci dan saling bermusuhan. Intinya dari kemarin memang Nabi Muhammad SAW menggiring umatnya, memberikan pendidikan kepada umat untuk melakukan suatu perkara yang mana perkara ini ya umumnya mengundang kebencian dan permusuhan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.